apa rezekinya besok pagi. Tidak ada pun satu jiwa yang tahu di bumi mana dia meninggal dunia. Jadi rezeki dan ajal itu rahasia Allah. Bapak Ibu, saya pagi hari ini kopi pahit, Pak. Barusan ya. Saya tidak menduga itu, ya. Saya pun pernah, Pak. Jadi kalau saya ini dari Solo, Bapak Ibu, ya. Setiap bulan saya ada jadwal pengajian di dalam Keraton Solo itu, di Kasunanan itu. Ada 15-an masjid di situ, setiap bulan kita keliling. Ya. Suatu hari saya datang, kajiannya ba'da subuh, Bapak Ibu. Ba'da subuh. Sebelum subuh jam 3:30 saya sudah datang ke lokasi, subuhnya jam 4. Biasanya Bapak Ibu kalau di Solo, kalau kajian Ahad subuh ngoten, habis syuruk, habis waktu terbit, sholat 2 rakaat, kemudian sarapan bareng. Nah, pas saya masuk ke komplek masjid, ibu-ibunya lagi ngadu opor, Pak. Opor ayam. Baunya itu semerbak sampai kemudian langsung lapar saya. Wah, ini ketoknya rezeki saya opor ini pagi ini. Sebagian ibu-ibunya ngiris lontong, Bu. Kemudian dalam hati saya, wah enak ini. Habis pengajian, sholat 2 rakaat, makan ini. Dalam hati saya begitu. Selesai saya ngisi pengajian ngeten iki, qadarullah wa masya'a fa'ala, ada teman saya dari Bandung, Pak. Datang di Solo malam-malam, kemudian nyari pengajian saya, ini jadwalnya Ustadz Umar di mana nih? Akhirnya datang beliau ini ikut dengerin pengajian. Selesai pengajian teman saya nyapa saya. Kaget saya. Dari Bandung, sudah lama tidak ketemu, kok muncul di majelis ilmu kami. Kemudian saya tanya kabar dan lain sebagainya. Lu kok bisa sampai sini? Iya, saya tadi cari info, ya antum katanya ngisi di sini. Setelah itu sudah sampai, kemudian apa kata dia? Saya sudah lama ndak nyoto. Gimana kalau kita nyoto katanya? Wah, iki ya. Padahal kita ini nek wong Solo nyoto bendino, Pak, ya. Gimana kalau kita nyoto? Dalam hati saya, beliau ini orang jauh, tamu, ya sudahlah. Ayo kita nyoto, saya bilang. Dalam hati saya berarti rezeki saya pagi itu bukan opor. Rezeki saya apa? Soto. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun orang yang tahu apa rezekinya pagi harinya. Rezeki itu rahasia Allah, hadirin. Kadang-kadang kita prediksi awal bulan gajian, tapi ternyata Allah berikan lebih. Kadang-kadang pending, kadang-kadang ditunda. Tidak ada yang tahu tentang rezeki. Sebagaimana tidak ada yang tahu tentang rezeki, kita pun tidak tahu kapan kita ini akan meninggal dan di mana kita meninggal. Rahasia Allah, ilmunya ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita tahu bahwa kematian itu rahasia Allah, waktu dan tempatnya dirahasiakan oleh Allah, maka kita juga harus tahu sifat kematian berikutnya, bahwa kematian itu selalu datang tiba-tiba, tidak menunggu kata siap dari kita, tidak menunggu kita berubah, tidak mengirimkan notifikasi terlebih dahulu, dan tidak permisi dulu. Selalu datang tiba-tiba. Seringkali orang ketika menghadapi kematian, dia dalam keadaan tidak siap, dia dalam keadaan kaget. Kenapa? Karena memang kematian tidak diinformasikan oleh Allah. Berapa banyak orang yang kemudian mengenakan pecinya di pagi hari, di siang hari yang melepaskan pecinya bukan dirinya. Berapa banyak orang yang menancapkan kunci motornya di siang hari, di sore hari yang melepaskan kunci dari motornya bukan dirinya. Berapa banyak yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan orang ini sehat walafiat, terlihat di pagi hari sedang berolahraga, siang harinya dikabarkan meninggal. Sebaliknya, berapa banyak orang yang tua renta, setiap pekan harus bolak-balik ke rumah sakit untuk check up tubuhnya, untuk periksa, tapi ternyata usianya masih panjang 20 tahun lagi. Kematian itu rahasia Allah. Kalaupun datang, dia pasti datangnya secara tiba-tiba. Ya, tidak pernah menunggu kata siap daripada kita. Bahkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah tahu kapan beliau meninggal. Kalau kita baca kitab-kitab sirah nih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan dapati Rasulullah mulai sakit itu hari Jumat. Rasulullah sakit hari Jumat, bilang sama istri beliau, ya Humairah, wahai Aisyah, istriku tercinta, bilang kepada ayahmu untuk menggantikan imam Masjid Nabawi selama aku sakit. Ibunda Aisyah sempat menolak. La ya Rasulullah, innahu rajulun raqiq. Jangan ya Rasulullah.
ayahku itu orang yang sangat mudah menangis. Nanti kalau imam kasihan jamaahnya keganggu, imamnya sering nangis. Ya, yang lainnya saja ya Rasulullah. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, tetap ayahmu yang menjadi imam. Akhirnya dari Jumat, Sabtu, Ahad yang imami Rasulullah hadir. Yang imami Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, imami Masjid Nabawi. Rasulullah sangat berat untuk kemudian berdiri karena sakitnya sangat parah hadir. Sampai hari dimuliakan Allah, 3 hari itu para sahabat sudah sangat rindu membuncah. Sudah sangat pingin ketemu Rasulullah. Sangat khawatir dengan keadaan Rasulullah. Sudah 3 hari tidak ketemu hadir. Rasulullah SAW ada di dalam rumah. Kemudian di hari Senin, lihat riwayatnya. Di hari Senin, ketika semua makmum sudah berbaris, Abu Bakar As-Siddiq sudah berada di depan, radhiyallahu anhu. Kemudian tiba-tiba pintu rumahnya Rasulullah di sebelah kiri, Masjid Nabawi terbuka hadir. Semua orang memandang ke arah kiri dan ternyata sosok mulia tersebut keluar dari rumahnya, berdiri dan merapat ke shaf. Semua orang ketika itu luar biasa bahagianya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu berkata, tidak ada hari yang paling membahagiakan selama kami hidup di Madinah, melainkan hari itu adalah hari di mana ketika kami bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali di hari Senin setelah beliau sakit 3 hari sebelumnya. Merapat, dikirain para sahabat Rasulullah sudah sembuh, Bapak Ibu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu melanjutkan perkataannya, tidak ada hari yang lebih menyedihkan, tidak ada mendung yang lebih gelap, tidak ada langit Madinah yang lebih mencekam, melainkan ketika sholat subuh kami masih bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami mengira Rasulullah sudah sehat. Sebelum waktu duhur kami mendapatkan kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul kita, kekasihnya Allah, tidak dikabari sama Allah kapan meninggalnya. Karena kalau dikabari pasti sudah berwasiat kepada para sahabat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun untuk urusan kematian ilmunya ditutup rapat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan di antara kita ini tidak ada yang bisa memprediksi. Dokter spesialis berapapun dikumpulkan di satu tempat untuk memprediksi orang sakit ini meninggalnya kapan, tidak bisa. Dia hanya prediksi-prediksi yang hitungannya hitungan manusia saja. Oh, umurnya tinggal 2 bulan. Oh, umurnya 3 bulan. Tapi dia tidak bisa memastikan orang ini meninggalnya jam berapa, menit ke berapa, detik berapa, tidak bisa. Karena memang kematian itu rahasia Allah. Datangnya selalu tiba-tiba. Ya. Maka kalau kita tahu bahwa kematian dan ajal ini rahasia Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kita juga harus tahu bahwa para ulama pun bersepakat sebagaimana kematian ini adalah takdir. Ranahnya itu ranah takdir. Kita tidak bisa ikut campur. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Ajal itu tidak bisa ditunda barang sesaat, tidak bisa diajukan barang sesaat. Itu ilmunya Allah. Sebagaimana kemudian kita tahu kematian itu adalah takdir, maka kita juga harus tahu bahwa kondisi ketika kita mati itu ranahnya bukan ranah takdir. Ranahnya ranah ikhtiar. Kita masih bisa ikut campur mengusahakannya. Ini para ulama sepakat ini. Kematian, ajal, tempat dan waktunya kita tidak bisa nentukan. Tapi kondisi ketika kita meninggal itu kita masih bisa mengusahakan. Makanya husnul khotimah itu ada rumusnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam kitab-kitab para ulama disebutkan ya bahwa ternyata orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah memiliki kesudahan yang baik. Itu ternyata orang-orang yang memiliki tanda sejak hidupnya. Ya. Jadi para ulama itu dengan firasatnya yang kuat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan ilmunya yang luas, kalau melihat seseorang yang masih hidup itu bisa kelihatan ini ada tanda husnul khotimahnya atau tidak.
Kalau yang ini tidak ada, kalau yang ini ada. Kalau yang ini, bahkan para ulama sering dalam perkataan beliau, nanti saya sebutkan beberapa perkataan para ulama, ya, bahkan mengatakan orang dengan tanda seperti ini biasanya su'ul khotimah. Sampai kayak gitu hadir. Karena sekali lagi bahwa kondisi ketika kita meninggal itu ranahnya ranah ikhtiar. Kita diberi kesempatan Allah untuk bisa mengusahakannya. Walaupun semuanya tahta masyiatillah, ya, semuanya di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka kalau kita tahu bagaimana ternyata meninggal dengan kondisi yang baik itu adalah bisa kita usahakan, maka mari kita pelajari bagaimana rumusnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Para ulama menyebutkan beberapa tanda husnul khotimah. Tanda-tanda ini yang mari kita usahakan bersama, semoga ada dalam diri kita. Saya akan sebutkan beberapa tanda husnul khotimah yang disebutkan para ulama dalam kitab-kitab dan literatur-literatur mereka, dan tanda-tanda ini yang paling sering disebut oleh para ulama ini. Ada 5 tanda. Tanda yang pertama, orang-orang yang biasa meninggal husnul khotimah, adatullah, kebiasaannya Allah menjadikan orang-orang ini meninggal husnul khotimah. Yang pertama, seringkali husnul khotimah itu diberikan Allah kepada orang-orang yang senantiasa memuliakan ilmu dan ulama. Ini pertama. Jadi orang-orang yang suka memuliakan ilmu, khidmat kepada ulama, dukung majelis ilmu kayak gini, support untuk dakwah, biasanya meninggalnya husnul khotimah, Bapak Ibu. Sebaliknya, kalau sudah ada orang sudah mulai mencibir ulama, mengolok-ngolok ahlul ilmi, menghalang-halangi pengajian, ya, nyinyir sama kiai, sama ulama, sudah. Yang kayak gini ini tanda su'ul khotimahnya besar. Ini bukan saya mengatakan, yang mengatakan seorang ulama besar bernama Ibnu Asakir rahimahullah. Ibnu Asakir itu ulamanya para ulama di zamannya. Dalam perkataan beliau, saya hafal betul perkataannya. Dalam kitab itu disebutkan perkataan beliau, perkataannya ini sangat terkenal. Beliau berkata begini, redaksinya saya bacakan lengkap. I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqanallah wa iyyaka limardati wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah meridhoi kita dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang bertakwa dan hamba yang takut kepadanya. Jadi ulama itu kalau mau nasihati biasanya mendoakan dulu, Bapak Ibu. Setelah selesai mendoakan, apa kata beliau? I'lam, ketahuilah, anna luhumal ulama'i masmumatun. Ketahuilah dagingnya para ulama itu beracun. Dagingnya para ulama beracun. Maksudnya apa? Ibnu Asakir ingin menjelaskan satu ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat ke-12. Di mana Allah mengibaratkan orang yang suka mengolok-ngolok saudaranya, gibah kepada saudaranya, membicarakan dan mencibir saudaranya, itu seperti orang yang makan dagingnya saudaranya, kan? Makan bangkai saudaranya. Lah, dagingnya ulama itu tidak hanya haram hadirin untuk dimakan. Dagingnya ulama itu beracun. Beracun itu apa? Kalau kita berani membicarakan buruk mereka, maka akan menyengsarakan hidup kita. Bahkan kata beliau selanjutnya, wa'adatullah fi hadki astari muntaqasihim ma'lumah. Kebiasaannya Allah untuk orang yang suka mengolok-ngolok ulama, untuk orang yang suka mencibir ulama, untuk orang yang suka menghalang-halangi majelis ilmu seperti ini, kebiasaannya Allah adalah Allah akan membongkar aibnya di dunia. Wa hadhihi ma'lumah, kata beliau. Dan ini maklum di tengah-tengah kami. Jadi di zamannya Ibnu Asakir dan di zaman ulama-ulama terdahulu, kalau ada orang yang sudah mulai tidak senang sama ulama, sama majelis ilmu, langsung aibnya dibongkar sama Allah. Tidak hanya itu, bahkan Ibnu Asakir menutup perkataan dengan kalimat waman atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalbi. Barang siapa yang dengan mudahnya memainkan lisannya untuk mencemooh ulama, untuk tidak takzim dan tidak hormat kepada ulama, ibtalahu Allahu bi mautil qalbi qabla mautih.
Allah akan hukum dia dengan mematikan hatinya sebelum Allah mematikan jasadnya. Su'ul khotimah, Bapak Ibu. Jadi hati-hati kalau sudah sama majelis ilmu. Hati-hati kalau sudah sama para ulama. Karena para ulama, para guru-guru kita ini jubirnya Allah di muka bumi. Pewarisnya para nabi. Sebisa mungkin kita takzim, sebisa mungkin kita muliakan. Kata Rasulullah apa? Kun aliman, jadilah kamu ulama. Au muta'alliman, kalau tidak bisa jadi ulama, jadilah muridnya ulama. Au mustami'an, kalau tidak bisa hadir ke majelis ilmu seperti ini, jadi muridnya ulama, tetaplah kamu mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihatnya para ulama. Mustami'an, kalau dengarkan ilmu saja tidak kober, karena banyak amanah di luar sana, kerjanya sibuk, kemudian ngurus rumah sibuk, ngurus kerjaan sibuk, tidak sempat dengarkan. Au muhibban, jadilah yang keempat. Apa? Jadilah pecinta ulama. Ya kalau tidak bisa datang ke majelis ilmu ya setidaknya arem-aremnya datang, gitu. Ya, air mineralnya datang, ngecak ke tempat, ya, ngasih kursi atau nyiapkan meja, ya. Tetap mencoba untuk support dan mencintai para ulama dan juga majelis ilmu. Karena itu tanda husnul khotimah. Al-Fakir ini dulu punya guru, seorang syekh dari Suriah. Suriah itu salah satu negara di Timur Tengah. Beliau ini cerita, kami punya guru namanya Syekh Abdul Aziz Al-Haffar. Syekh Abdul Aziz ini seorang guru besar, ulama besar di Masjid Jami' Damaskus. Masjid Agung Damaskus. Damaskus itu ibu kotanya Suriah, Bapak Ibu. Kalau di Indonesia ya kayak Istiqlalnya gitu. Ada Syekh guru besar namanya Syekh Abdul Aziz Al-Haffar. Al-Haffar itu artinya tukang gali kubur. Jadi ulama ini dulu sebelum jadi ulama, sebelum belajar dengan para guru terus jadi ulama yang ilmunya hebat, dulu kerjaannya tukang gali kubur. Lah kemudian ditanya sama muridnya Syekh ini, gimana ceritanya? Dahulu Anda wahai Syekh adalah seorang tukang gali kubur, kok sekarang jadi ulama, itu ceritanya bagaimana? Akhirnya Syekh Abdul Aziz ini cerita, dulu profesiku adalah tukang gali kubur. Kerjaanku adalah gali kubur, jenazah datang bersama rombongan, aku yang memastikan jenazah ini tepat di liang lahatnya. Suatu hari ada pesanan kuburan hadir. Pesanan kuburan, ada orang meninggal, pesan kuburan. Digali di pagi hari, jenazah dan rombongan jenazah ini datang di sore hari. Ketika itu aku bertugas menerima jenazah dari atas bersama beberapa orang saudaranya untuk kemudian aku letakkan di liang lahat. Jadi beliau ini yang menerima di bawah dia di liang kuburnya ini. Pas ngangkat jenazah begini, pas ditaruh di liang lahat, tek. Seketika aku merunduk, seketika itu Allah menyingkap pandanganku. Ini kejadian real terjadi. Yang cerita ulama ini. Ya. Allah menyingkap pandanganku. Tiba-tiba aku bisa melihat indahnya taman-taman surga yang luas, hijau dan rindang. Kemudian Allah mengganti indera penciumanku dengan bau yang sangat wangi semerbak di kuburannya orang ini. Begitu pandanganku disingkap oleh Allah, penciumanku dirubah oleh Allah, tiba-tiba aku sangat kaget. Seketika itu juga Allah merubahnya atau menyingkap pandanganku kembali seperti biasa. Dalam hatiku, kata Syekh Abdul Aziz, siapa jenazah ini? Bahkan orang lain yang ikut turun ke liang lahatnya bisa melihat indahnya taman-taman surga, luas dan lapangnya kuburannya. Kemudian akhirnya Syekh Abdul Aziz ini menyelesaikan pemakaman itu. Setelah menyelesaikan pemakaman, Syekh Abdul Aziz ini, hadirin dimuliakan Allah, tanya kepada keluarganya, sebenarnya siapa ini jenazah ini? Ya, maka kemudian keluarganya berkata, ini jenazah ini saudara kami. Dia adalah seorang ahlul ilmi, seorang ulama. Hari-harinya hanya sibuk ngajar, sibuk menyampaikan ilmu, sibuk belajar kepada para ulama, sibuk menulis dan sibuk membaca kitab. Dalam hatinya Syekh Abdul Aziz, pantes lawang ini ulama.
Ulama kalau kemudian kuburnya diperlihatkan taman-taman surga yang indah, ya pantas. Dalam hatinya begitu. Selesai, penguburan selesai, beberapa bulan kemudian datang lagi pesanan. Pesanan kuburan. Digali, selesai digali, siang harinya jenazah datang bersama rombongan. Syekh Abdul Aziz bertugas sama, menurunkan jenazah, meletakkannya di liang lahat. Kejadian yang serupa terjadi kembali. Allah menyingkap pandanganku, kata beliau. Aku melihat taman-taman surga yang sangat indah, mirip dan serupa dengan jenazah sebelumnya. Dan ini kedua kali terjadi dalam hidup. Kemudian setelah itu Allah merubah indera penciumanku menjadi bau wangi yang sangat semerbak. Kemudian setelah itu Allah menjinggap seperti biasa. Dalam hatiku ini pasti jenazahnya ulama nih. Dalam hatinya Syekh Abdul Aziz. Menyelesaikan pemakaman, Syekh Abdul Aziz tanya kepada keluarganya, apakah yang meninggal ini adalah jenazahnya ulama? Keluarganya semuanya kaget tadi. Ulama? Bukan, dia bukan ulama. Nah, terus dia siapa kalau bukan ulama? Kata keluarganya, dia bahkan tidak pernah datang ke majelis ilmu. Ya. Dia bukan ulama. Muridnya ulama saja bukan. Terus siapa dia? Ya. Kemudian baru keluarganya menjelaskan. Kamu ingat enggak? Beberapa bulan yang lalu ada jenazah yang dikuburkan di tempat ini, di pemakaman ini. Oh iya, ingat. Yang ulama itu? Iya, yang ulama itu. Itu adiknya jenazah ini. Itu adiknya. Ini kakaknya. Kakaknya bukan ulama. Kakaknya pengusaha. Tapi kakaknya inilah yang mensupport semua pembiayaan adiknya belajar. Kakaknya inilah yang membelikan kitab untuk adiknya. Kakaknya inilah yang menyediakan tempat untuk adiknya ngajar. Kakaknya ini yang menanggung semua kebutuhan keluarga adiknya sehingga adiknya fokus ngajar. Kata Syekh Abdul Aziz, semenjak aku mendapatkan jawaban itu, semenjak itu juga aku banting setir dari pekerjaanku tulang gali kubur. Aku langsung datang ke Masjid Damaskus, aku mulai belajar dan berguru kepada para ulama di situ, dan kemudian begini Pak, sudah enak gini kan? Dengar nggak? Ya, takutnya ngebrebeki panjenengan ini ya, mic-nya agak dekat ya. Ya, dan kemudian hari dimuliakan Allah, sampai akhirnya Syekh Abdul Aziz ini belajar dengan para ulama, meninggalkan profesi lamanya karena faham betul bahwa siapapun yang dekat dengan ilmu, belajar ilmu, mendatangi majelis ilmu, mensupport para ulama, mencintai para ulama, mendengarkan nasihat mereka, ternyata menjadi asbab husnul khotimah. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kesempatan besar. Di desa kita ini Masya Allah ada budaya yang luar biasa. Setiap Ahad ada kajian pagi rutin. Mari kita datang, mari kita support, mari kita dengarkan ilmu dari para ahlul ilmi. Semoga itu menjadi asbab seseorang diberikan Allah rezeki husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, para ulama juga mengatakan seringkali orang yang diberikan Allah rezeki kesudahan yang baik, husnul khotimah, adalah orang-orang yang berusaha keras untuk menghentikan kebiasaan buruk dalam hidupnya. Yang kedua, orang-orang yang berusaha keras untuk stop dari kebiasaan buruk. Orang yang dikasih husnul khotimah biasanya orang yang begini, Bapak Ibu. Ya. Setiap kita ini kan punya kebiasaan buruk ya Pak. Iya atau tidak? Yang paling tahu kita punya kebiasaan buruk siapa? Allah dan diri kita masing-masing. Bahkan mungkin pasangan kita tidak tahu kebiasaan buruk kita. Karena kebiasaan buruk. Ada orang kebiasaan buruknya ya, buang-buang waktu. Ada orang kebiasaan buruknya marah-marah. Ada kebiasaan buruknya gibah. Ada kebiasaan buruknya buang-buang harta karena hartanya banyak. Ada kebiasaan buruknya bermaksiat ketika sendirian. Setiap kita punya kebiasaan buruk,
Dan kata para ulama, kebiasaan buruk itu sesuatu yang dilakukan, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa sesuatu itu kita lakukan. Saking sudah jadi kebiasaan. Nah, para ulama mengatakan, kita khawatir kalau ketika kita meninggal, ketika itu kita sedang melakukan kebiasaan buruk. Lagi marah-marah, banting apa-apa, jedek meninggal. Suul khotimah ada itu kira-kira. Ya, lagi pulang bermaksiat, ya, punya kebiasaan buruk bermaksiat, pulang meninggal, suul khotimah ini. Lagi ghibah, lagi nyinyir, ya, lagi ngomongin orang, pas itu nyawanya dicabut sama malaikat maut, suul khotimah ini. Ya, maka jangan sampai kita ini punya kebiasaan buruk. Stop. Ganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik. Karena para ulama sepakat seseorang itu dimatikan sebagaimana kebiasaan yang biasa dia lakukan selama hidupnya. Maka jangan pernah kita ini bermimpi meninggal dalam keadaan sujud di masjid seperti di video-video yang kita dapat itu hadir. Kalau kita tidak pernah menempelkan jidat kita bermunajat kepada Allah. Jangan pernah kita mimpi meninggal dalam keadaan mendekap mushaf habis baca Quran. Kalau kita tidak pernah baca Quran hadirin dalam hidup kita. Jangan pernah kita mimpi meninggal ketika khataman Al-Quran sebagaimana ibu-ibu yang di Jakarta kemarin itu. Pas baca wa ilahukum ilahu wahid. Meninggal hadirin. Meninggal setelah mengucapkan kalimat tauhid hadirin. Meninggal. Jangan pernah mimpi meninggal dalam keadaan khatam Quran kalau kita tidak pernah menghatamkan Quran. Karena kebiasaan seseorang itu adalah cerminan kondisi dia ketika meninggal. Ya, maka pastikan setiap aktivitas kita ini aktivitas yang berpahala. Ya, maka kiai saya dulu selalu bilang begini Bapak Ibu. Kalau kamu selesai mengerjakan sholat, segera niatkan untuk menunggu sholat berikutnya. Ini rumus gitu. Jadi selesai sholat subuh, wirid, kemudian doa, setelah itu apa? Ya Allah, aku niat menunggu sholat duhur. Biar apa? Saya tanya ke kiai saya. Biar apa kiai? Niatkan nanti, muktarinan bil fi'il. Ya, nanti nyambung sama amalan. Ini kok belum apa-apa sudah niat. Biar nanti antara subuh sampai duhur. Kalau malaikat maut datang mencabut nyawamu, kalau ternyata antara subuh dan duhur kita meninggal, malaikat maut ditanya sama Allah, wahai malaikat maut, sedang apa hambaku ketika kau cabut nyawanya? Malaikat maut akan berkata kepada Allah, ya Allah, hambamu sedang menunggu waktu sholat. Husnul khotimah betul. Tapi kalau ba'da subuh niat ingsunnya bubur ayam hadirin. Ya Allah, atau opor ayam, opor ayam lagi. Ya Allah, bubur ayam. Meninggal sebelum sarapan, Pak. Malaikat maut ditanya sama Allah, ya Allah, ya wahai malaikat maut, sedang apa hambaku ketika dia meninggal? Menunggu dunia, ya Allah. Gitu hadirin. Ya. Makanya aktivitas kita ini hanya berpindah dari satu sholat ke sholat berikutnya. Dari amalan sholih satu ke amalan sholih berikutnya. Ya. Makanya mulai sekarang kalau ditanya, apa pekerjaannya Pak? Apa kesibukannya? Menunggu waktu sholat. Wah, loh kan jenengan gadah toko teng masak. Oh itu cuma sampingan saja. Masya Allah. Ya, kerjaan utama kita apa? Menunggu waktu sholat. Oh, luar biasa. Kebiasaan yang baik. Stop kebiasaan buruk agar Allah berikan kita husnul khotimah. Yang kedua, 3. Cepat-cepat mawon ini. Ya, semuanya ada 5 soalnya. Yang ketiga, para ulama mengatakan orang yang diberi tanda husnul khotimah itu adalah orang yang senantiasa berusaha untuk memiliki sahabat-sahabat dari kalangan orang soleh. Orang yang berusaha untuk punya teman-teman orang soleh itu biasanya meninggalnya husnul khotimah. Jadi pastikan setiap pertemanan kita, setiap pergaulan kita, setiap muamalah kita itu dengan orang-orang yang soleh.
Karena para ulama mengatakan biasanya itu seseorang dimatikan seperti kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya. Contoh, kita punya teman gerombolan para begal hadirin. Kekancan sama begal, sak grup sama begal hadirin. Grup begal Magetan Raya, masya Allah ya. Kita masuk, koncone begal-begal Pak. Itu setidaknya ketika kita meninggal itu, ya, ketika kita meninggal itu setidaknya kita dalam keadaan satu, sedang melihat para begal ini bersepakat sing dibegal setelah ini siapa nih? Dan kita diam saja. Kalau kita meninggal ketika mereka memasang strategi begal kayak gitu, kita su'ul khotimah betul. Su'ul khotimah. Atau setidaknya kita habis atau baru saja menikmati hasil begalnya mereka. Karena kita temennya. Mesti kecipratan juga nih. Su'ul khotimah juga. Atau kalau enggak itu setidaknya mereka sedang beraksi dan kita diam saja. Mereka sedang bermaksiat, kita diam saja. Dosa betul. Dosa tidak mengingatkan. Meninggal ketika itu. Su'ul khotimah hadirin. Su'ul khotimah. Ya. Beda kalau kita ini berteman dengan orang soleh hadirin. Berteman dengan orang soleh itu piye-piye tetap soleh hadirin. Lagi capek, males diajak pengajian. Yuk berangkat yuk tak ampiri. Ya. Waktu sholat berkumandang diingatkan, sholat yuk. Ya. Orang soleh hadirin. Ya, maka meninggalnya semoga sebagaimana kesolihan dia. Di dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu surat yang disunnahkan untuk dibaca di setiap hari Jumat. Surat apa? Surat? Selain surah Yasin sama surah Al-Waqi'ah, surat apa? Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi itu kan disunnahkan untuk kita baca setiap Jumat. Di dalam surah Al-Kahfi ada kisah apa? Ada kisah 5 kisah hadir. Di dalam surah Al-Kahfi itu lengkap ada 5 kisah. Kisah pertama tentang pemuda Kahfi yang sembunyi di dalam gua terus tertidur 309 tahun. Kisah kedua tentang kisah pemilik kebun. Kisah ketiga tentang iblis dan Adam. Kisah keempat tentang Musa dan Khidir. Kisah kelima tentang Ya'juj Ma'juj dan Zulkarnain. Saya hanya akan fokus pada kisah pertama ini. Surah Al-Kahfi itu, surah gua, dinamakan Al-Kahfi karena ada cerita dahulu, ada beberapa orang pemuda yang menyelamatkan keimanannya dari raja yang kemudian zalim meminta mereka untuk menyekutukan Allah. Akhirnya mereka minggir di pinggiran kota, nyari gua, mereka sembunyi di gua itu sampai mereka terlelap tertidur 309 tahun dan mereka masih hidup. Saya pernah ke gua ini 2 kali Pak, di daerah Yordan, di Amman, Yordania. Dan gua ini masih Bapak Ibu. Kami ke sana dalam rangka meneliti kok ada ya orang 309 tahun masih hidup di dalam gua ini. Dan ternyata itu secara ilmiah nyata Bapak Ibu. Karena ternyata gua ini, mulut guanya tidak menghadap ke matahari. Ini satu sebabnya. Jadi matahari itu tidak masuk langsung ke mulut gua sehingga mereka kepanasan dalam tidurnya atau kedinginan ketika matahari tidak ada. Tapi ya matahari itu mengitari mereka lewat punggung gua. Jadi guanya itu tetap hangat tadi dengan kadar panas yang sesuai sehingga menjadikan orang yang ada di dalamnya itu awet. Tidak kedinginan, tidak kepanasan. 1. 2. Allah dalam Al-Quran mengatakan wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatas shimal. Dalam tidurnya mereka ini dibolak-balikkan Allah tubuhnya. Agar apa? Agar peredaran darahnya ini normal. Kayak kita itu loh, kadang-kadang nek tidur kan nyeletapi samping kanan kirinya gitu. Tanpa kita sengaja gitu. Lah itu Ashabul Kahfi itu dibolak-balikkan sama Allah biar normal, Pak. Ya, biar normal. Sehingga sangat wajar kemudian ada orang 309 tahun kemudian masih hidup. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di cerita Ashabul Kahfi itu ada satu aktor yang sampai sekarang mungkin panjenengan tidak tahu apa ini perannya. Selain raja yang kafir dan dolim, selain 7 pemuda ini ada satu aktor lagi yang kita mungkin tidak tahu ini apa peran aktor ini. Siapa ini aktor ini?
anjingnya Ashabul Kahfi. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Dan anjingnya Ashabul Kahfi tertidur di mulut gua. Ada anjingnya Ashabul Kahfi. Bahkan tidak hanya sekali disebutkan dalam Al-Quran, berkali-kali hadir. Yaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi 3, yang keempat anjingnya. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi 5 orang, yang keenam anjingnya. Ada yang mengatakan 7 orang, yang ke-8 anjingnya. Jadi anjingnya Ashabul Kahfi itu diulang-ulang Allah di dalam Al-Quran. Dan kita tidak pernah tahu apa perannya anjing ini kok tidak disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Padahal kita semuanya sepakat apapun yang disebutkan dalam Al-Quran itu pasti mulia. Pasti ada hikmahnya. Terus apa ini? Maksudnya Allah menyebutkan anjingnya Ashabul Kahfi. Para ulama tafsir mengatakan Allah ingin memberi pesan kepada hamba-hambanya, kepada kita ini umat Islam, bahwa anjing hewan yang air liurnya najis, Pak. Dagingnya haram. Gonggongannya ganggu. Hewan yang kayak gitu, makhluk yang hina seperti itu, kalau sudah membersamai orang-orang solih, dia jadi makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Allah ingin memberi pesan itu. Anjing saja yang kayak gitu mulia di sisi Allah. Setiap pekan kita suruh baca ayat-ayat ini. Dibaca seluruh umat, seluruh dunia. Umat Islam seluruh dunia. Dari zamannya Rasulullah sampai akhir zaman nanti. Dimuliakan oleh Allah. Anjingnya Ashabul Kahfi ini hanya karena membersamai orang-orang solih. Maka membersamai orang solih itu, kata para ulama, seringkali menjadi sebab seseorang meninggal husnul khotimah, ya. Jadi mari kita lihat siapa teman yang ada di kanan kiri kita. Mari kita jadikan teman-teman kita ini orang-orang yang solih, yang kegelisahannya kepada akhirat lebih besar daripada kegelisahannya kepada dunia, Bapak Ibu. Ya, biar kita kecipratan mulianya, biar kita kecipratan solihnya. Lah siapa orang-orang solih itu, Ustaz? Orang-orang solih ya kanan kiri depan belakang jenengan ini orang solih semua. Kalau tidak soleh, tidak kober datang ke pengajian begini, Pak. Enak hari Ahad, enak di rumah, Pak. Ngopi-ngopi, mangan kacang, delok TV kan. Atau jalan-jalan ke CFD. Ada CFD di Magetan ini. Ada kan? Enak begitu daripada ngaji. Dapat apa dengan? Dibayar enggak, ya kan? Apa? Tidak dapat. Dunianya tidak dapat. Berarti ini kan orang-orang soleh semua hadir. Ya. Semua yang dihadir di sini saya melihat ini wajah-wajah penghuni surga, Pak. Ya, orang-orang soleh saja kecuali yang dari tadi bicara ini, ya, belum soleh ini yang di depan ini. Semuanya orang soleh, masya Allah. Nah kalau datang ke pengajian itu jangan hanya soal dengarkan ceramah ustadznya, Bapak Ibu. Ya sekali-kali jawil lah kanan kirinya, Bu, namanya siapa Bu, rumahnya mana. Loh itu nanti yang menjadi syafaat kita, Bapak Ibu. Yang nanti akan menolong kita di hari kiamat ya mereka orang-orang soleh ini, ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya nanti orang-orang solih ketika dimasukkan Allah ke dalam jannah, mereka yang pertama kali dilakukan bukan menikmati nikmat jannah, bukan menikmati nikmatnya surga, tapi mereka akan mencari teman-temannya di dunia. Loh kok belum ada? Maka kemudian mereka akan matur kepada Allah, ya Allah, kawanku yang di dunia biasa sama saya, ya Allah, belum ada ya Allah. Lan taqtamil ladzati fil jannah illa biwujudi sadiqi fulan, ya Allah. Ya Allah, kenikmatan surgamu belum lengkap ya Allah bagiku tanpa kehadiran kawanku fulan. Oh Allah pantang, Pak. Allah pantang, Bu, surganya dibilang tidak lengkap. Maka apa kata Allah? Allah bilang kepada malaikat, akhrijhu minan nar. Cari kawannya di neraka, keluarkan dari neraka. Dicari sama malaikat, diambil dari neraka. Kawannya datang terlambat, bilang sama teman-temannya yang sudah di gerbang jannah, sambil malu-malu dia bilang, mohon maaf teman-teman, saya nyemplung dulu di neraka, saya datang terlambat, untung saya punya kenalan orang dalam seperti kalian ini,
sehingga saya bisa masuk jannah, masuk surga bareng-bareng kalian. Jadi kanan kiri kita ini kenalan orang dalam. Jadi kenalan orang dalam itu enggak cukup di dunia ternyata. Ya, enggak cukup hanya golek SIM karo KTP saja. Ternyata surat izin masuk surga itu juga butuh kenalan orang dalam. Siapa? Ya kanan kiri kita ini. Maka bertemanlah, bersahabatlah hanya dengan orang-orang soleh. 3. Tanda husnul khotimah yang keempat. Ini juga penting hadirin. Tanda husnul khotimah yang keempat, ya. Para ulama mengatakan orang yang meninggal husnul khotimah, tanda husnul khotimahnya biasanya diberikan kepada orang-orang yang membiasakan 7 doa dalam kesehariannya. 7 doa ini yang panjenengan insya Allah sudah hafal semua, hanya saya ingin tekankan saja. Doa apa saja Ustadz? 1. Doa sebelum dan setelah tidur. Ya, ini jadi tanda husnul khatimah, Pak. Sebelum tidur, bismikallahumma ahya, bismika amut. Setelah tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Saya belum hafal Ustaz. Ya, sebelum tidur bismillah, setelah tidur alhamdulillah, ya. Sambil berusaha menghafalkan. Kenapa kok ini jadi tanda husnul khatimah? Kata para ulama, ya hidup kita ini antara merem sama melek saja. Kalau pas merem tidur, kok delalahnya bablas, Pak. Tidak bangun lagi, semoga husnul khotimah. Kalau pas bangun, beraktivitas kayak gini, kemudian kita meninggal, tadi pagi sudah alhamdulillahilladzi ahyana, karena kita memulai hari dengan mengingat Allah, semoga husnul khotimah. Ini doa pertama. Doa kedua, doa sebelum dan setelah makan. Sebelum makan bismillah atau Allahumma barik lana sampai akhir, setelah makan alhamdulillahilladzi at'amana sampai akhir, ya. Atau kalau belum hafal gimana Ustaz? Ya bismillah sama alhamdulillah. Kenapa? Karena hidup kita ini kita bisa beraktivitas karena energi. Energi kita berasal dari makanan kita. Kalau kita makan, semuanya menyebut nama Allah dan menyertakan Allah, semoga energinya jadi energi barokah. Meninggal dalam keadaan kehabisan energi, meninggal dalam keadaan kecapean, husnul khotimah. 3. Doa, ya, doa ini 18 plus nih. Doa ketika beribadah dengan pasangan. Ini juga harus hafal dan jangan sampai lupa. Loh kenapa Ustadz kok jadi tanda husnul khotimah? Kata para ulama, karena kebutuhan manusia itu bukan hanya kebutuhan perut, Bapak Ibu, tapi juga kebutuhan bawah perut. Makanya ketika kita memenuhi kebutuhan bawah perut, maka jangan lupa doa. Doanya insya Allah sudah khatam semua. Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma rozaqtana. Kalau belum hafal, bismillah wonten mawon. Ya. Bismillah, ya. Loh penting hadir, ya. Karena ini jadi energi kita juga. Kalau kemudian energi ini energi positif, meninggal husnul khotimah. 4 ini penting. Doa masuk dan keluar kamar mandi. Loh Ustaz, apa hubungannya sama husnul khotimah? Karena hidup ini Bapak Ibu bukan hanya soal pemasukan saja. Kadang-kadang kita juga harus mengeluarkan. Keluarkannya di mana? Di kamar mandi. Kalau masuknya doa, keluarnya doa, kemudian urusan pengeluaran kita dalam keadaan baik, masuknya baik, keluarnya harus baik. Dan di kamar mandi kita tidak hanya sekedar apa? Pengeluaran. Di kamar mandi itu kita juga mandi, bersih-bersih diri. Kalau bersih-bersihnya dalam keadaan diberkahi Allah, semoga dalam keadaan kemeringet, peliket, atau dalam keadaan seger, kok meninggalnya husnul khotimah. Kata para ulama begitu. Berapa tadi? Sudah berapa? 4. Yang kelima, doa masuk dan keluar rumah. Keluar rumah doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Doa masuk rumah, doanya apa? Yang bisa tak kasih hadiah. Kasih hadiah umroh, Bos. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Doa masuk rumah tidak ada yang hafal. Saya curiga tidak pada punya rumah ini. Ya. Doa keluar rumah hafal, doa masuk rumah harus hafal hadirin.
Karena doanya itu lengkap, berpasang-pasangan. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah ada doanya. Dibaca bareng-bareng agar hafal. Doanya pendek saja. Bismillahi walajna. Bismillahi kharajna. Wa ala rabbina tawakkalna. Dengan menyebut namamu ya Allah kami masuk rumah, sebagaimana kami menyebut namamu ketika kami keluar rumah, dan hanya kepadamu kami bertawakal. Loh Ustadz, masuk rumah saja kok dadak minta tolong sama Allah, dadak berserah kepada Allah. Rumah kan tempat yang paling aman Ustadz. Kalau di luar rumah, iya kita tidak bisa tahu Ustadz, kita tidak bisa prediksi ada bahaya apa, makanya kita bismillah. Lah kalau dalam rumah, kenapa kita harus bismillah? Kenapa kita harus minta tolong kepada Allah? Jawabannya Bapak Ibu, karena seringkali urusan di dalam rumah itu lebih pelik daripada di luar rumah. Kita masih tetap butuh pertolongannya Allah di dalam rumah. Lebih rumit hadirin urusan di dalam rumah itu. Buktinya bapak-bapak bilang saja sama ibu-ibu, tanya ibu-ibu, lebih sering nangis di dalam rumah apa di luar rumah, Bu? Dalam, memang urusannya bundet Pak di dalam rumah. Ngurus anak, berinteraksi dengan suami, berinteraksi dengan mertua, ngurus keuangan, ngurus rumah tangga. Butuh pertolongannya Allah. Makanya ketika masuk pun kita diminta untuk berdoa. Ya. Biar apa Ustadz? Biar kalau meninggalnya di dalam rumah ya husnul khotimah, di luar rumah ya husnul khotimah. 5, 6. Zikir pagi dan zikir sore. Zikir pagi, zikir sore jangan sampai lupa. Karena zikir pagi, raketang ayat kursi atau raketang kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas dibaca hadir. Kenapa? Itu yang menjamin kita sampai sore hari. Kalau orang zikir di pagi hari, meninggal di siang hari, maka insya Allah husnul khotimah. Membaca zikir di sore hari, meninggalnya di malam hari husnul khotimah. Apalagi yang dibaca Sayyidul Istighfar. Ya. Wow, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai akhir itu ya, wajib baginya masuk jannah kata Rasulullah. 6. Yang ketujuh yang terakhir, ini paling penting ini. Doa masuk pasar. Kata para ulama, doa masuk pasar itu tanda husnul khotimah. Loh kenapa Ustadz? Para ulama itu jelinya begitu Pak. Ilmunya itu luas dan firasatnya tajam. Para ulama bilang, kenapa doa masuk pasar itu jadi tanda husnul khotimah? Karena manusia tidak bisa lepas dari pasar. Kita ini sekarang di mana-mana pasar. Keluar rumah ada orang jual sayur. Jalan-jalannya ke mall. Piknik, tempat wisata ada pasar. Buka HP saja sekarang pasar Pak. Shopee, TikTok Shop, ya, Tokopedia, pasar. Ya, maka kita tidak bisa lepas dari pasar. Dan ternyata Rasul kita mengingatkan, man dakhala suqon, barang siapa yang masuk pasar, kemudian doa dengan doa masuk pasar, maka baginya 1 juta pahala, dihapuskan untuknya 1 juta kesalahan, diangkat derajatnya 1 juta derajat. Meninggal pas di pasar, su'ul khotimah apa husnul khotimah? Bisa su'ul khotimah kalau yang hanya diingat hanya dunia saja, hanya barang dagangan saja. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Inna syarra biqa'il ardi al-aswaq. Seburuk-buruk tempat di muka bumi Allah itu pasar. Sebaik-baik tempat di muka bumi Allah masjid. Kenapa pasar seburuk-buruk tempat? Ada orang nipu di situ. Ada orang bohong, ngurangi timbangan, jual barang KW, ya, sumpah serapah di pasar itu. Nah kalau kita masuk kok tidak nginget Allah, kita khawatir nanti pulang-pulang meninggal su'ul khotimah. Makanya Pak, biasakan doa masuk pasar. Doanya bagaimana? Doanya panjenengan hafal semua. Coba ya bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal mboten, Bu? Ya. Yang hafal siapa? Yang mau nyoba dapat hadiah umroh nih. Dapat hadiah umroh bareng saya yang hafal. Bareng saya, tapi ketemu di Bandara Madinah nggih. Nggih. Nanti tawafnya bareng saya, tapi mangkat dewi-dewi. Nanti hadiah umrohnya ini saja kita undi nanti insyaallah, semoga nanti jamaah Pojok Sari ya ada yang berangkat insyaallah. Amin Allahumma amin ya. Itu yang ketujuh hadirin. Jadi 7 doa itu kalau dibiasakan sehari-hari insyaallah husnul khotimah. Yang terakhir, tanda yang terakhir nih Bapak Ibu. Tanda husnul khotimah yang terakhir kata para ulama, orang yang diberi tanda husnul khotimah sama Allah itu biasanya orang yang punya amalan rahasia. Punya amalan rahasia. Apa itu amalan rahasia? Amalan yang kita pastikan yang tahu hanya Allah dan diri kita saja. Tidak perlu kadang-kadang kita ini beramal, tidak perlu kita cerita-ceritakan. Tidak perlu kita upload, tidak perlu kita jadikan story. Ya, cukup untuk kita dan Allah saja. Karena amalan yang kita rahasiakan itu jadi begitu istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu spesial. Allah sangat cinta kepada orang yang mempunyai amalan rahasia. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abdat taqiyal khafi. Allah mencintai orang-orang yang beriman, bertakwa dan menyembunyikan ketakwaannya. Jadi amalannya hanya khusus untuk Allah saja. Kadang-kadang sedekah itu tidak usah diterangkan namanya. Kadang-kadang beramal itu tidak usah harus diakui orang. Cukup kita saja yang tahu dan Allah saja. Biar jadi tanda husnul khotimah. Kata para ulama, orang-orang yang biasa punya amalan rahasia itu biasanya meninggalnya husnul khotimah. Apa buktinya? Buktinya biasanya kebaikannya baru bocor, baru diketahui orang setelah dia meninggal. Kita sering dapat begitu nggih. Ada orang meninggal, kemudian kebaikan-kebaikannya muncul setelah dia meninggal. Kenapa bisa begitu? Karena dia berhasil merahasiakannya. Ketika dia berhasil merahasiakannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sibuk dengan amalan solih di akhir usianya, dia meninggal dalam keadaan itu. Kebaikannya tidak dikenal orang ketika hidupnya, tapi kebaikannya dikenal orang ketika dia sudah meninggal. Ya, jadi usahakan kita ini punya amalan rahasia, ya. Saya punya jamaah dulu Pak, Bu, datang ke saya itu curhat begini, Ustadz, jamaah baru sekali ngaji, kemudian datang kemudian bilang gini, Ustadz saya punya masalah, saya minta solusi. Apa Pak masalahnya? Saya bosan hidup Ustadz. Dalam hati saya bosan hidup ini mesti masalahnya berat nih. Kalau enggak masalah hutang, masalah pekerjaan, masalah keluarga. Dalam hati saya begitu. Terus saya tanya, apa masalahnya Pak? Saya kebanyakan uang Ustadz. Masya Allah. Saya pernah ketemu orang begitu Pak. Bosan hidup karena kebanyakan uang. Kalau kita kan bosan hidup karena kiri Pak ya. Ini kebanyakan uang. Saya tanya, bingung saya. Kok bisa kebanyakan uang gimana Pak ceritanya? Uang saya unlimited Ustaz. Anak-anak saya masih kecil, sudah saya buatkan rumah. Rekeningnya sudah saya isi uang Ustaz. Istri saya sudah cukup, saya kasih semua dunia. Saya sudah keliling dunia untuk menikmati hidup. Disebutkan negara satu-satu Pak. Negara di Afrika disebutkan, negara di Amerika, dia udah keliling, Eropa sudah keliling semua. Saya bosan hidup. Kenikmatan dunia cuman begini saja. Ini masalah saya. Apa solusinya Ustaz? Dalam batin saya ya saya baru tahu nih ada orang bosan hidup gara-gara kebanyakan duit. Kemudian Pak, tidak tahu Allah membimbing lisan saya ini untuk bertanya kepada Bapak ini, Pak, dari banyaknya negara tadi, saya kok tidak dengar Mekah Madinah Pak. Jenengan pernah haji belum? Belum Ustaz. Umroh? Belum Ustaz. Ya Allah saya bilang. Yang lainnya nabung-nabung Pak, nangis-nangis, doa agar bisa haji, bisa umroh. Jenengan tinggal berangkat, tidak mau berangkat Pak. Gimana ceritanya? Saya malu Ustaz, belum pantas kayaknya. Orang sibuk sama dunia hadir. Kemudian saya bilang, berangkat Pak. Jawaban pertanyaan Anda ada di depan Ka'bah, saya bilang. Jawaban pertanyaan Anda ada di tempat sujud di Masjid Nabi. Berangkat Pak. Akhirnya tidak tahu Pak, Bu. Bapak ini akhirnya mau berangkat. Bilang ke saya, Ustadz punya biro travel, saya mau berangkat.
Saya tidak punya, tapi teman saya punya. Kalau Bapak serius berangkat, saya hubungkan ke teman saya. Singkat ceritanya, Bapak ini berangkat tadi. Berangkat umroh. Berangkat, yang bimbing qadarullah ketika itu teman saya sendiri. Ustadz juga. Berangkat, pas sudah pulang hadirin, rombongan pulang, di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Teman saya langsung ngebel saya hadirin. Teman saya pembimbing umroh. Ustadz, saya ingin ketemu antum Ustadz. Saya baru saja pulang dari umroh. Dalam hati saya, wah alhamdulillah itu oleh-oleh ini, ya kan? Datang ke rumah hadirin. Ketika datang ke rumah dia cerita, Ustadz ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Apa Ustadz? Saya bilang. Ustadz masih ingat enggak sama bapak-bapak jamaah yang dulu umroh lewat perantara Ustadz? Itu kemarin jadi berangkat umroh bareng saya Ustadz. Oh ya lancar ya umrohnya. Lancar Ustadz. Tapi ada satu kabar buat antum. Apa itu? Beliau meninggal di tanah haram. Seger Pak badannya. Mungkin umurnya masih 45 tahun. 50 tahun hadirin. Tidak punya riwayat sakit. Saya bilang ada riwayat sakit kah? Tidak ada. Gimana ceritanya? Kami dari Madinah Ustadz ke Mekah. Sudah pakai baju ihram Bapak ini. Rombongan sudah semua dalam keadaan ihram. Mau berangkat tawaf. Mau berangkat umroh. Saya bagi jadi 2 kelompok Ustadz. Karena rombongannya 3 bis. Sebagian ada yang sudah sepuh-sepuh. Bapak ini mau ikut kelompok yang pertama. Kemudian bilang ke saya, Ustadz, saya ikut yang kedua saja Ustadz ya. Loh kenapa Pak nggak jadi yang pertama? Ini umroh pertama saya Ustadz. Saya punya banyak masalah dalam hidup. Saya ingin bertamu ke rumahnya Allah dalam keadaan sempurna Ustadz. Biarkan saya istirahat sejenak, nanti 2 jam lagi saya ikut rombongan kedua. Oh tidak apa-apa Pak. Ini kan sudah pakai ihram. Sekarang ini sudah proses umroh juga. Jadi sudah masuk rukun kan? Sudah pakai baju ihram. Akhirnya Bapak ini naik ke atas sendiri. Masuk ke kamar hotelnya. Ada temannya satu di situ. Baru mau masuk kamar mandi Bapak Ibu. Baru kakinya ngelangkah gini. Tek. Jatuh hadirin. Tidak kepleset, tidak terbentur. Jatuh saja. Tek. Meninggal hadirin. Saya pas dapat cerita ini, yang ada di pikiran saya cuma satu hadirin. Ya, siapa yang jadikan Bapak ini kemudian ketemu saya, tanya masalah hidupnya. Siapa yang jadikan Bapak ini kemudian cerita bahwa dia belum pernah umroh. Siapa yang menjadikan lisan saya berkata, umroh Pak, berangkat Pak. Temukan jawabannya di sana. Siapa yang menjadikan akhirnya Bapak ini mau berangkat umroh? Siapa yang menjadikan kemudian Bapak ini meninggal dalam keadaan terbaik, di waktu terbaik, dan di tempat terbaik? Siapa? Allah. Yang jadikan itu semua Allah. Hamba ini tadi sibuk sama dunianya. Di penghujung hidupnya sibuk sama akhiratnya dan meninggal dalam keadaan itu. Dalam pikir saya ketika itu Bapak Ibu, ini orang kok enak ya, meninggalnya bisa dalam keadaan kayak gitu. Padahal pas curhat sama saya itu yang dipikirkan cuman kegelisahan dunia. Hadir. Ini orang punya amalan apa? Tidak kejawab itu hadir. Kejawabnya besok paginya. Saya diajak kawan ini datang ke rumah istrinya. Hadir. Datang ke kediamannya. Masya Allah rumahnya gede. Hadir. Terus istrinya cerita, Ustadz kenalkan ke saya kan? Ini teman kenalkan. Ibu ini Ustadz yang dulu ngajak Bapak berangkat umroh begini-begini, kami ikut berduka cita dan lain sebagainya. Ibu ini bilang, Ustadz saya mau cerita. Di hari wafatnya Bapak ada kejadian janggal katanya. Jadi ketika jenazah itu sampai ke Indonesia, ini memang orang kaya raya. Orang punya koneksi banyak. Jadi jenazahnya itu bisa dibawa ke Indonesia Pak. Padahal meninggalnya di Mekah sana. Ketika jenazah datang, keluarga sudah kumpul. Tiba-tiba ada pemandangan yang sangat aneh Ustaz. Loh apa Bu? Tiba-tiba berkol-kol anak-anak yatim datang ke rumah kami Ustaz. Bermobil-mobil, tidak hanya dari satu panti asuhan. Saya dengar itu ngerdek ke diri. Loh, dari mana Bu? Saya bilang. Kami pun tidak tahu dari mana. Kemudian saya dan anak saya yang paling besar tanya ke anak-anak ini, Nak, kalian ini dari mana? Ibu, kemarin ada orang datang ke panti asuhan kami mengkabarkan bahwa Bapak meninggal. Yang panti asuhan satunya juga bilang gitu. Yang satunya juga bilang gitu. Padahal si ibu ini tidak pernah ngumumkan. Tidak tahu orang-orang ini datang dari mana. Dan orang-orang ini mengkabarkan katanya Bapak rumahnya sini. Loh lah kalian ini siapanya Bapak? Istrinya tanya begitu ke anak-anak ini. Anak-anak ini jawabannya sama.
Ibu, kami ini anak-anak yatim yang makanan kami dijamin sama bapak setiap hari. Yang sekolah kami disekolahkan bapak setiap bulan dibayarkan SPP-nya sama bapak. Maka ketika kami dapat kabar bapak meninggal, kami langsung ke sini. Ya. Pas cerita itu hadirin, dalam hati saya, oh ketemu jawabannya. Bapak ini begitu dicintai Allah, sampai akhir hidupnya disibukkan dalam perkara akhirat, karena dia punya amalan rahasia. Bahkan istrinya saja tidak tahu. Istrinya loh hadirin, tidak tahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Memberi makan anak yatim, menyekolahkan anak-anak yatim. Ya. Kebukanya semua kebaikannya ketika apa? Setelah dia meninggal. Maka asbab husnul khotimah yang kelima, pastikan kita ini punya amalan rahasia Bapak Ibu. Tidak harus semuanya diupload kok. Tidak harus semuanya distorikan. Tidak harus semuanya dipampang namanya. Kadang-kadang kita perlu amalan itu spesial untuk Allah saja, dan Allah kemudian senang melihat amalan kita. Allah ridho dan merahmati kita ketika kita mengkhususkan amalan itu hanya untuk Allah. Jadi majunya teknologi sekarang itu jangan kemudian menjadikan kita dikit-dikit pamer amalan. Semua kegiatan distorikan ini. Story WA kayak sepur, Pak. Titik-titik oke ya. Sampai koncone kentekan kuota gara-gara buka story ini, Pak. Ya, semuanya diupload. Berangkat sholat subuh, OTW sholat subuh. Masya Allah. Pengajian, lagi pengajian nih, gitu ya. Menunggu sang ustadz, gitu ya. Kemudian selesai pengajian, pulang pengajian, alhamdulillah. Diupload semuanya. Sholat malam, lagi sujud nih, khusyuk sholat tahajud. Masya Allah, ya. Semuanya diupload. Kalau semuanya untuk manusia, terus yang untuk Allah yang mana hadir? Ya. Ayo beramal ikhlasillahi ta'ala. Kadang-kadang perlu kita punya amalan rahasia. Allahu a'lam bishawab. 5 amalan ini mari kita usahakan. Saya ulang lagi 5 tadi apa saja. 1, memuliakan ilmu, majelis ilmu ulama. Yang kedua, stop kebiasaan buruk. Yang ketiga, bersamai orang-orang sholih. Yang keempat, biasakan 7 doa tadi dalam keseharian kita. Yang kelima, pastikan kita punya amalan-amalan yang rahasia. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri kajian pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridho atas amalan kita dan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu